Ya, Pak Rudi, selamat malam, Pak. Selamat malam Pak Benson, apa kabarnya Pak? Sehat, Pak Rudi. Bagaimana dengan kabar Bapak Alhamdulillah, sendiri, Pak? Bagaimana? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak, kabar saya Pak. Oke Pak, ini ngomong-ngomong terkait dengan rencana kemarin Bapak ngubungi saya untuk bertemu untuk membahas tentang apa yang mungkin Bapak sampaikan. Kira-kira uh, apa ini Pak yang mau dibicarakan Pak di pertemuan kita ini Pak? Ini Pak Rudi, akhir-akhir ini saya itu ada sesuatu yang mengganggu pikiran saya, Pak. Iya. Apalagi ketika saya itu mengajar itu, Pak ya. Ya. Saya tidak nyaman, Pak. Kenapa Kenapa Pak saya bilang tidak seperti nyaman? itu? Karena ada salah satu siswa saya itu, ya Pak, yang tidak memberikan respon yang terbaik pada saat proses pembelajaran itu, Pak. Oh iya ya Pak. Jadi siswa Bapak ini ada yang memang ketika Bapak ngajar kurang respon ya, Pak. Respon positifnya kurang ya Pak ya, Bapak anggap seperti itu ya. Dalam Ya, hal seperti apa Pak? ya baik Pak Rudi. Jadi Ah, kenapa saya bilang seperti itu? Karena ketika saya mengajar itu ada salah satu siswa yang saya perhatikan dia itu terlalu aktif, Pak. Terlalu iya. aktifnya itu artinya yang bersifat negatif, begitu Pak Rudi. Oh, jadi aktifnya ini aktif yang negatif istilahnya ya mungkin banyak mengganggu orang ya Pak ya, merugikan orang ya Pak ya, bukan yang aktif yang dalam segi hal positif dalam pembelajaran ya Pak ya. Ya, betul Pak Rudi. Jadi ketika saya itu mengajar itu, Ah, siswa yang bermasalah ini Pak ya, sering dia itu, bukannya sekali dua kali, tapi sering ya iya. mengganggu temannya. Ah, Kemudian ketika saya Pak menyampaikan materi kepada siswa di depan kelas itu, tiba-tiba dia mengeluarkan suara yang keras, yang kuat, mm, tapi tidak terarah, Pak. Nah, itu yang membuat saya itu terganggu, Pak Rudi. Begitu, iya, Pak. iya. Benar-benar Pak. Oh, baik. Jadi itu yang membuat Bapak ingin bercerita kepada saya terkait dengan permasalahan siswa yang memang aktifnya dalam hal-hal yang agak sedikit negatif dan mengganggu dalam proses Bapak mengajar ya Pak ya. Iya, Oke Pak, betul, Pak Rudi. Ya. dari pertemuan yang akan kita bahas saat ini Pak, kira-kira apa sih Pak yang Bapak inginkan Pak, Bapak harapkan dari pertemuan yang kita lakukan nanti ini? Baik, terima kasih Pak Rudi. Jadi dari pertemuan ini nanti Pak, saya mengharapkan dari coaching kita ini, saya mendapatkan solusi yang terbaik Pak untuk anak-anak saya yang bermasalah tadi tersebut. Nah, begitu Pak Rudi. Oke oke Pak ya. Jadi begini Pak, kira-kira kalau kita berbicara tentang masalah anak Bapak tadi kan, karena mengganggu daripada pas Bapak mengajar. Apa sih Pak yang menyebabkan anak tersebut tuh berperilaku, maksudnya aktifnya aktif yang dalam hal negatif itu Pak? Nah, Pak, setelah saya sendiri ya Pak menyelidiki terhadap siswa yang bermasalah tersebut, dia itu ada memang suatu masalah yang benar-benar kenapa bisa bermasalah karena belum terpenuhi kebutuhannya, Pak. Mungkin Iya. kebutuhannya itu bisa juga dari dalam diri dia sendiri dan juga dari luar. Contohnya Pak, yang dari luar tersebut adalah dia itu mau sering mengganggu teman-temannya yang lagi serius belajar, Pak. Kemudian Pak, ada juga kenapa saya bilang ada dari dalam dirinya, karena saya perhatikan Pak, tiba-tiba dia itu mau Pak ya mengeluarkan suara yang keras gitu Pak, Iya. tiba-tiba yang mana pada waktu kejadian tersebut itu bukannya situasi kondisi yang seperti main-main Pak, tapi itu Mhm. adalah situasi kondisi yang serius yang mana pada waktu itu kita itu ya memberikan solusi tentang materi-materi yang susah untuk dipelajari anak Pak Rudi. Nah, jadi seperti itu adalah sebuah yang sudah saya selidiki terhadap siswa tersebut Pak. Begitu Pak Iya. Rudi. Iya Pak. Ini Pak, kalau dari penjelasan Bapak tadi Pak, terkait dengan anak yang memang apa namanya dia aktif dalam hal-hal yang memang agak mengganggu kenyamanan kelas. Idealnya menurut Bapak itu seperti apa sih Pak anak yang memang istilahnya aktif tapi aktif yang tidak mengganggu, ya, bukan yang dalam negatif dalam hal positif seperti apa Pak? Baik Pak, jadi
menurut saya ya Pak Rudi, siswa yang idealnya itu yang aktif positif itu adalah yang siswa yang fokus Pak, fokus terhadap diri sendiri dan juga terhadap orang lain. Kemudian dia itu Pak bisa itu manajemen dirinya sendiri. Kemudian bisa Pak dia itu menguasai diri sendiri, termasuk bisa menyesuaikan konteks dalam suatu kejadian ataupun situasi pembelajaran yang benar-benar terjadi itu harus tahu dia mengkondisikan Pak. Kapan dia itu disuruh guru untuk mengerjakan tugas, kapan disuruh guru untuk benar-benar dia itu menjadi pendengar budiman. Nah, tahu dia seperti itu Pak. Jadi tahu mengkondisikan itu yang saya harapkan dari siswa tersebut. Apalagi Pak dalam proses pembelajaran itu yang paling saya harapkan itu adalah siswa tersebut bisa berperan aktif untuk mengembangkan dan mengembangkan dirinya dan juga teman-temannya Pak Rudi, seperti itu Pak. Iya Pak ya. Jadi harapan Bapak anak tersebut bisa mengembangkan dirinya dan terutama bisa berkembang untuk teman-temannya juga ya Pak ya. Ya Pak. Ada nggak Pak hambatan-hambatan yang Bapak temui ketika Bapak berupaya untuk mengembangkan anak tersebut ke dalam hal-hal yang positif Pak? Nah, itulah Pak yang kita seringkan di sini. Ya, kenapa saya bilang seperti itu? Nah, kita itu Pak sudah memberikan uh, beberapa respon kepada siswa tersebut, termasuk itu dalam hal kita sebagai Ya. guru ya Pak mengontrol kepribadian siswa yang bermasalah tersebut pada waktu proses pembelajaran Pak. Jadi ketika siswa tersebut ada salah, itu kita langsung tegur Pak. Bahwasannya apa yang diperbuat itu adalah mengganggu teman-temannya dan juga mengganggu proses pembelajaran yang kita berlangsungkan tersebut Pak. Kemudian saya ini Pak selalu memberikan ini beberapa respon juga kepada siswa tersebut supaya apa yang dia lakukan itu ah, dia tidak menyadari. Oke Pak. Demikian Pak. Uh, Jadi dalam rancangan Bapak ini kan ada terdapat hambatan-hambatan pastinya Pak, tidak semuanya rencana Bapak untuk membuat apa namanya anak tersebut untuk berjalan dengan mulus menjadi anak yang aktif dalam hal yang positif itu Betul Pak. ada pasti ada hambatan. Kira-kira Pak dalam perjalanan ada hambatan tersebut Pak, ada nggak solusi atau opsi lain yang akan Bapak rencanakan Pak seandainya rencana-rencana yang awal direncanakan terkendala ini Pak? Yang saya rencanakan itu Pak Rudi ada dua yang saya mau rencanakan. Yang pertama itu Pak Rudi saya mau mengintegrasikan pembelajaran itu dengan pembelajaran sosial emosional Pak. Nah, yang mana ini akan dapat secara perlahan-lahan perubahan sikap ataupun karakter siswa yang bermasalah tersebut dengan baik Pak nantinya. Seperti halnya nanti kenapa saya bilang hal tersebut karena di dalam PSE itu bisa kita memberikan sebuah teknik stop ya yang mana teknik stop ini akan membuat siswa tersebut ketika dia contohnya ada awalnya mau berbuat yang negatif ya Pak ya itu kita buat Pak teknik stop itu kemudian kita buat mindfulness supaya siswa yang bermasalah tersebut bisa lebih senang ya bahagia dia ya Pak ya bahagia dia dalam proses pembelajaran kita mudah-mudahan dengan hal tersebut siswa yang bermasalah ini siswa saya ini ya adalah perubahan Pak Rudi seperti itu ya tentunya nanti akan kita nilai secara objektif gitu Pak kemudian yang kedua Pak Rudi saya itu juga akan membuat segitiga restitusi Pak. Segitiga restitusi. Jadi memang Pak Rudi belum pernah saya panggil dia itu memang secara pribadi ya Pak. Belum pernah. Jadi nanti akan saya rencanakan ketika siswa tersebut bermasalah itu akan saya panggil secara pribadi Pak. Jadi nah di situ nanti akan saya selesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi. Demikian Pak Rudi. Iya Pak, mantap sekali Pak rencana Bapak. Jadi sudah ada rencana-rancangan dari Bapak ini terkait dengan bagaimana membentuk karakter anak tersebut dari yang
aktifnya negatif jadi menjadi aktif yang positif ya Pak ya. Jadi Ah, dari eh, kalau Bapak nilai sendiri nih Pak, dari skala prioritas 1 sampai 10, kalau untuk sekarang anak tersebut berada di nilai berapa Pak kalau menurut Bapak kira-kira? kalau saya perhatikan Pak, dia ini nilainya itu masih sekitaran 4 Pak, itu 4. 4 ya Pak? Karena dia itu kadang kalanya Pak, sebenarnya dia itu apa Pak, kadang kalanya ketika dia serius ya, ketika dia serius ini, belajar, dia tahu Pak pembelajaran yang kita Iya, iya, berikan iya. itu Pak, kayak gitu. Jadi Pak, kalau sekarang Bapak nilai anak Bapak skala 4 ya. Kedepannya harapan Bapak setelah Bapak nanti melakukan ya upaya-upaya untuk meningkatkan motivasi belajar, itu capaiannya berapa kira-kira yang Bapak harapkan? Nah Pak, selain dari yang PSE dan juga tadi segitiga restitusi yang saya berikan tadi, nah Pak, saya ada lagi yang mau saya sampaikan kepada Bapak ini Pak, yaitu saya mau berencana membuat yang namanya active learning. Iya, Nah, jadi pembelajaran yang aktif. Yang mudah-mudahan dengan yang ketiga ini nanti Pak, seperti yang Bapak tanya itu, nilai berapa tujuan kita terhadap ketercapaian yang kita rencanakan itu, saya mau Pak nilai 8 sampai dengan 10. Kenapa? Karena yakin aku Pak dengan ini ditambah dengan yang saya tawarkan tadi yang ketiga, active learning itu melalui diferensiasi proses, apalagi kita tambah ya Pak ya, diferensiasi produk nanti. Ya, mudah-mudahan siswa tersebut bisa berubah Pak, karena saya perhatikan karena dia terlalu aktif, mungkin bisa kita nilai dia itu Pak dari segi gaya belajarnya, gaya tubuh ya Pak ya. iya, Gaya iya. tubuhnya dia itu kinestetik dia itu Pak. Oke, oke Pak, Jadi iya, iya, iya. nanti akan saya rencanakan yang namanya diferensiasi proses, Iya, yang pembelajaran yang membuat siswa tersebut mengarah ke energi keaktifannya itu mengarah ke iya, pembelajaran yang lebih bermakna Pak, seperti itu. iya, Kemudian apalagi yang mau kita buat dalam proses pembelajaran itu, kemudian kita buat yang namanya praktikum Pak. iya, Jadi iya. saya coba dulu nanti siswa kebetulan Pak ini saya masuk di kelas 10 TAB, udah 2 kali pertemuan. Saya itu Pak Rudi belum pernah masuk ke praktikum. Mungkin nanti di bengkel ya Pak, di bengkel akan saya coba dulu untuk mengaktifkan siswa ini yang bermasalah ini dari segi praktikumnya. Siapa tahu di sana bisa dia menyalurkan bakat-bakat dia ya Pak ya, bakat-bakat Iya Pak, dia. iya Pak, iya Pak. Nah, kemudian Pak nanti selain daripada praktikum itu, saya akan membuat yang namanya game Pak, game. Nah, game ini mudah-mudahan game yang saya maksud ini adalah contohnya adalah tentang ular jejak itu Pak. Iya, iya Pak. Kan ular jejak itu bisa membuat siswa lebih banyak bergerak ya Pak ya. Tapi Iya, kan iya benar Pak. bermakna. Jadi yakin Pak dengan adanya ini saya terapkan satu persatu ya, PSE, segitiga restitusi, kemudian active learning melalui diferensiasi proses ataupun diferensiasi produk, ya mudah-mudahan bisa kita capai Pak, capaian kita itu 8 sampai dengan 10 Pak. Iya. Mantap sekali rencana yang Bapak lakukan. Oke, terakhir ini Pak, terakhir. Ya siap Pak Rudi. Apa komitmen Bapak terhadap rencana ini ke depannya Pak? Saya itu mempunyai komitmen itu Pak. Yang pertama saya bertekad dalam diri saya sendiri bahwasannya saya adalah sebagai guru, sebagai orang tua, menganggap anak siswa kita yang bermasalah tersebut adalah anak kita sendiri, Pak. Itu yang pertama, itu yang paling utama, Pak. Yang kedua, Pak, saya berkomitmen untuk menjalankan rencana saya tersebut, ya, saya harus bekerja sama, Pak. Bekerja sama dengan siapa? Saya akan bekerja sama dengan yang pertama itu tentunya sama siswa itu sendiri, Pak. Ya, kemudian dengan siapa? Tentunya adalah dengan guru-guru yang masuk di kelas ini, Pak. Jadi ada kami dari semua guru itu ada kami 11 guru yang masuk di dalam kelas tersebut. Saya akan bekerja sama berkolaborasi kepada 11 guru tersebut supaya kami itu bisa menangani siswa kami yang bermasalah ini, Pak.
tentunya yang ketiga Pak, tidak lepas lagi juga kami akan menjalin kerjasama dengan wali kelasnya. Ya tentunya yang tahu itu adalah wali kelasnya lebih dalam Pak ya, yang lebih dalam mengetahui karakter, sikap daripada siswa tersebut adalah wali kelasnya Pak. Dan juga kerjasama dengan guru BK. Kemudian Pak, kemudian saya akan melaksanakan yang namanya tetap melakukan yang namanya penilaian secara berkala Pak, baik secara objektif maupun secara observasi. Itu Pak komitmen saya. Iya, Ya Pak. mudah-mudahan Pak Rudi dengan apa yang saya rencanakan ini, ya Pak, ya Iya, Pak. bisa. Semoga rencana Bapak ini nanti tercapai, terlaksana, dan komitmen Bapak terhadap apa yang Bapak rencanakan untuk siswa Bapak dan terutama untuk rekan-rekan, kawan-kawan guru yang ada di sekolah Bapak itu bisa mengikuti apa yang Bapak rencanakan ini. Jadi memang menimbulkan budaya positif di sekolah masing-masing ya Pak. Amin, Pak, amin. Nampaknya pertemuan kita cukup ini Pak, terkait dengan waktu yang mungkin ada kita kepentingan lain-lain ya Pak ya. Jadi Siap, Pak. satu terakhir nih Pak, apa perasaan Bapak setelah coaching ini Pak dengan saya Pak? Iya, Pak Rudi, setelah saya melaksanakan coaching dengan Bapak, ya Pak ya. Tadi saya itu udah saya sampaikan perasaan saya itu ya Pak, ya terganggu ya setelah saya sharing kepada Bapak ya, ya udah agak ini segar Pak ya, udah segar pikiran saya. Nah, saya pun dengan semangat akan melaksanakan nanti proses pembelajaran yang akan saya lakukan nanti Pak di minggu ini Pak. Siap, siap Pak, mantap Pak. Ya Pak, semoga tercapai terlaksana Pak. Amin Terima Pak. kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Jadi ya. Pak Rudi, Ya, saya mohon izin pamit Pak. iya Ya, Pak. terima kasih atas semuanya Pak. Mudah-mudahan untuk pertemuan coaching selanjutnya kita selalu sehat dan semangat ya Pak ya. Amin, Terima amin. kasih atas semuanya Pak. Mantap, Pak. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih juga Pak atas kesediaannya Pak. Siap, saya pulang dulu ya Pak. Ya, sama-sama Pak. Selamat malam Pak. Malam Pak.